Hari berikutnya, Gunung Jinting sangat panas di bulan Agustus. Lu Yo datang ke pavilion untuk menikmati udara sejuk. Tanpa berlatih bela diri, seluruh hidupku menjadi sangat membosankan. Persis seperti orang tua yang sedang menikmati udara sejuk di pintu masuk desa sebelum aku melakukan perjalanan waktu. Murid ketiga dan kesembilan bagaikan dewa pintu menjaga bagian luar. Setelah pembunuhan Yo Jifeng, keduanya tidak berani ceroboh. Meskipun mereka yakin Lu Yo punya cukup kekuatan untuk melawan para pembunuh, akan menjadi suatu kelalaian tugas bagi mereka jika membiarkan para bajingan ini menyusup ke Gunung Jinting. Guru, apakah kakak keempat dapat mengatasinya? Xiao Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lu Yo tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir." Murid ketiga Duan Musheng berkata, "Adik junior, meskipun murid keempat suka bermain dan terkadang tampak tidak bisa diandalkan, dia selalu berusaha keras dalam melakukan sesuatu. Kamu bisa tenang saja." "Ya, aku hanya khawatir kakak keempat akan terlalu sibuk bersenang-senang dan melupakan tugas ini." "Dia berani, kalau dia lupa, guru tidak perlu bertindak. Sebagai kakak seniornya, aku tidak akan pernah melepaskannya begitu saja," kata Duan Musheng. Duan Musheng menunjukkan ekspresi naif. "Alangkah senangnya jika kakak senior 7 ada di sini," gumam Yuan kecil. "Adik perempuan, berhentilah bicara omong kosong," kata murid ketiga. "Siapapun yang mengkhianati tuannya adalah pengkhianat. Mengungkit masalah yang tidak relevan di hadapan tuannya sama saja dengan mencari masalah." Xiao Yuan juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera menjulurkan lidahnya. Lu Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Kakak ketujuh pandai berstrategi dan memang bakat yang langka. Tapi dia terlalu licik, mudah terjebak dalam rutinitas, dan curiga. Dia tidak akan berhasil." Ini mengingatkan Lu Yo pada karakter Chao. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Burung pembawa pesan. Surat kakak senior datang. Xiao Yuan menunjuk burung pembawa pesan di langit. Burung pembawa pesan bukanlah burung pembawa pesan biasa. Ia adalah burung yang dibiarkan di penangkaran di Gunung Jinting, dipelihara dengan energi spiritual, dan telah lama bermutasi. Beberapa burung pembawa pesan yang kuat telah menjadi salah satu dari sekian banyak binatang buas di dunia yang agung. Di antara binatang buas, bahkan yang lebih cepat dari burung pembawa pesan adalah angsa liar dan pengantar surat ikan. Burung pembawa pesan itu melepaskan surat itu dan jatuh ke telapak tangan Xiao Yuan. "Guru, bacakan." "Ya." Xiao Yuan membuka surat itu dan membacanya. "Guru, sejak 10 sekte besar mengepung Gunung Jinting, Luo Changfeng dari sekte Tianjian meninggal, dan perebutan posisi pemimpin sekte telah menyebabkan kekacauan di dalam sekte Tianjian. Setelah Yo Jifeng kembali ke sekte Tianjian, tidak ada penerus yang menggantikan posisi ketua sekte. Ketua sekte sebelumnya, Luo Xingkong, mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saya menduga Luo Xingkong mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos kerana Yuanshen Jiehe Dao. Ketika muridku melakukan kunjungan malam, dia menemukan bahwa Yo Jifeng memiliki motif tersembunyi." Setelah membaca, Xiao Yuan menyerahkan surat itu kepada Lu Yo. Lu Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Agak lambat. Beritahu Zhao Yu untuk memberi bantuan bila perlu." "Ya." Duan Musheng bingung dan bertanya, "Guru, Yo Jifeng hanyalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam pengadilan ilahi, dan dia juga musuh bebuyutan kita. Mengapa kita harus membantunya?" Lu Yo tidak menjawab pertanyaannya. "Sampai loyalitas mereka mencapai 80 atau lebih, Anda harus berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan." Melihat sang guru tidak mengatakan apa-apa, Duan Musheng memalingkan wajahnya karena malu, tidak berani bertanya lebih jauh. "Ding, Ming Xian telah menyelesaikan tugas yang Anda posting." "Ding, misi ini menyelamatkan 105 orang dari keluarga Qi dan mendapatkan 1050 poin prestasi." "Ding, 105 orang berlutut dalam pengabdian dan 1050 poin pahala diperoleh." "Ding, misi ini membunuh 82 bandit dan mendapatkan 820 poin prestasi." Ketika Lu Yo mendengar perintah ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Mungkinkah ini cara yang benar untuk membuka sistem? Tugas ini,
Saya mendapat poin prestasi sebanyak ini. Jika ditambah 1 poin tersisa dari sebelumnya, totalnya menjadi 2.904 poin. Guru, surat dari kakak keempat sudah sampai. Yuan Air kecil melesat ke udara bagai kilat. Membaca. Yuan Air kecil membacakan, "Aku telah menyelesaikan misiku. Aku telah menyelamatkan keluarga Qi dan membunuh para pencuri kuda. Selain itu, aku telah menemukan bahwa para kultivator di balik para pencuri kuda tampaknya terkait dengan markas Gang Tigerige milik kakak ke-8. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh." Paruh pertama kalimat tersebut adalah untuk menetapkan tugas. Alasan di balik ini murni untuk mencari alasan untuk bermain selama 2 hari lagi. Lu Yo sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak berdebat dengannya. Jika kamu ingin kudanya berlari, tetapi tidak memberinya rumput, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tuan, kakak keempat bilang masalah ini ada hubungannya dengan kakak ke-8. Bagaimana mungkin kakak ke-8 melakukan ini? Geram Xiao Yuan Air. Kakak 8 setidaknya seorang kultivator kuat di alam istana ilahi. Dia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Kurasa itu hanya sekelompok kultivator yang menggunakan nama kakak seniormu untuk melakukan kejahatan. Lu Yo mengangguk dan berkata, "Benar atau tidak, lebih baik saudara keempat yang menyelidikinya." Ketika sang guru berbicara, para murid tentu saja tidak mempunyai pendapat lain dan mengangguk satu demi satu. Di sore hari, Paviliun Iblis Langit. Lu Yo tidak menerima pemberitahuan apapun tentang selesainya misi Yo Jifeng, jadi dia kembali ke Paviliun Iblis Langit. Pada saat yang sama, poin prestasi dikonfirmasi lagi. 2.904. Mo. Beli avatar yang terlahir dari 2 yin dan yang. Ding. Konsumsi 1.000 poin pahala. Dapatkan avatar Liangin Huasheng. Semua atribut meningkat sebesar 10. Saat ia memperoleh avatar, Lu Yo merasakan kultivasinya meningkat pesat. Dari titik akupuntur jantung alam Tongsuan, diteruskan ke titik akupuntur mulut alam Tongsuan. Manfaat yang dibawa oleh avatar jauh lebih dari itu. Energi di dantian dan meridian bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Dalam sekejap mata, ia dipromosikan dari mulut ke hidung dan kemudian ke mata di alam Tongsuan. Di alam Tongsuan, 4 dari 5 lubang jantung, mulut, hidung, mata, dan telinga tiba-tiba terbuka. Merasakan energi di seluruh tubuhnya, Lu Yo mengangguk dengan sangat puas. Kecepatan kemajuan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Beli 2 kartu pembalikan. Ding, konsumsi 1.000 poin prestasi dan dapatkan 2 kartu pembalikan. Menggunakan. Seolah-olah sebuah pusaran muncul di langit di atas paviliun langit iblis. Semua kehidupan di sekitarnya tersapu oleh pusaran itu, lalu merasuk ke dalam tubuh tua Lu Yo. Dia penuh vitalitas dan rambut hitamnya berangsur-angsur tumbuh lebih tebal. Kedua kartu itu membuat Lu Yo 600 hari lebih muda. Mungkin karena selama kurun waktu ini, aku sudah terbiasa dengan lambatnya tubuhku yang lama, dan aku merasa 600 hari lebih muda, dan tiba-tiba aku merasa segar. Tidak terlalu kentara, namun sangat nyaman. Tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menikmati pengalaman pertumbuhan terbalik seperti itu. Mungkin begitulah yang dirasakan Lu Yo sekarang. Ini adalah pemborosan 2.000 poin prestasi. Undian. Ding. Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Undian. Ding. Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Saya menggambar 5 kali berturut-turut. Semuanya sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Anda. Lu Yo menghentikan loter dan melihat dashboard pribadinya. Nama, Lu Yo. Ras, manusia. Kultivasi, alam Tongsuan. Avatar, transformasi 2 prinsip. Poin merit, 654. Sisa umur, 1.209 hari. Item, kartu negara puncak Jitian Dao kali 2, blow fatal kali 3, pasif, tunggangan by day. Dibandingkan dengan ini, poin prestasi yang didapat dari menyelesaikan misi tidak sebanyak yang dibayangkan, gumam Lu Yo. Lu Yo mengamati keterampilan dan senjata yang ada di mall. Persyaratan minimumnya adalah 1.000 poin prestasi.
Lu Yo tidak melanjutkan menghabiskan poin prestasi yang tersisa. Ia berencana agar para pengikutnya melakukan lebih banyak tugas untuk meningkatkan umurnya, dan kemudian mengumpulkan lebih banyak tugas untuk mengembangkan seperangkat keterampilan atau senjata yang layak. Dunia dalam ingatannya terlalu berbahaya. Dengan tingkah kultivasinya saat ini, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri jika ia meninggalkan Gunung Jinting. Aku hanya bisa tinggal di pegunungan untuk sementara waktu. Dengan para penjahat ini melindungiku, itu tidak akan jadi masalah besar. Tentu saja, ia juga harus waspada terhadap pemberontakan dari para pengikutnya. Dengan kepergian kelima murid, keempat orang ini harus berhati-hati. Dengan kartu pengalaman puncak dan pemblokir fatal yang mereka miliki, Liang dan yang lainnya tidak akan bisa menimbulkan masalah. Yuan Er? Di tengah hutan terpencil itu, muncullah sesosok seperti peri yang membungkukkan badan dan berkata, "Guru, bawakan 4 harta karun penelitian dari Paviliun Iblis Langit." "Oh, Guru, Anda tidak pernah menulis. Dulu, murid-murid Anda selalu menulis untuk Anda. Apakah Anda ingin menuliskannya sendiri hari ini?" "Gadis kecil, apakah giliranmu untuk mengambil alih apa yang dilakukan guru?" "Murid akan segera pergi." Yuan Er kecil menundukkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Tak lama kemudian, Xiao Yuaner membawa keempat harta karun penelitian dan meletakkannya di hadapan Lu Yo. Kemudian, dengan hormat, ia berdiri di samping seperti seorang pelayan. Tidak pergi, hanya menonton. Ia ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan sang guru. Melihat sang guru tidak berniat mengusirnya, ia menjadi lebih berani dan berdiri sedikit lebih dekat. "Guru, izinkan saya menggiling tinta." Yuan Er kecil tiba-tiba mendapat ide dan berlutut di samping meja kopi kecil, menggiling tinta dengan hati-hati. Di kehidupan sebelumnya, Lu Yo adalah seorang mahasiswa seni liberal sejati. Ketika ada waktu luang, ia suka berlatih kaligrafi dan bahkan memenangkan penghargaan di sekolah. Menulis bukanlah hal yang sulit baginya. Ambil kuas dan celupkan ke dalam tinta. Di kertas putih, dia menulis satu persatu, Yu Zhenghai, Yu Shangrong, Duan Musheng, Ming Xian, Zhao Yue, Ye Tianxin, Si Wuya, Zhu Honggong, Yuan Er ini, urutkan berdasarkan urutan dari atas ke bawah. Inilah iblis besar Jitian Dao yang menggunakan sistem untuk mengajar 9 murid yang penuh dengan kejahatan dan menggemparkan dunia. Melihat daftar itu, Lu Yo berpikir keras. Bahkan murid termudanya adalah ahli alam pengadilan ilahi. Jadi tingkat kultivasi apa yang telah dicapai murid tertua ini? Apakah dia telah melampaui Jitian Dao? Jika demikian, dengan niat membunuh Yu Zhenghai dan Yu Shangrong, bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi iblis tua seperti Jitian Dao untuk tetap eksis di dunia? Lagi pula, Jitian Dao seharusnya sangat jelas bahwa para penjahat yang diajarinya sama ganasnya dengan serigala dan harimau, dan suatu hari nanti pasti akan memberontak. Bukankah dia punya cara dan kartu truf untuk membunuh para murid itu saat pertama kali mengajari mereka? Segala sesuatunya layak direnungkan. Hilangnya ingatan itu begitu penting hingga saya tidak dapat menemukan alasannya. Jitian Dao, apakah Anda memiliki barang penyelamat? Sambil berpikir keras, Xiao Yuan Er melambaikan tangannya di depan Lu Yo dengan ekspresi kagum di wajahnya. "Guru, tulisan tangan Anda sangat indah. Mengapa Anda menulis nama murid Anda?" Lu Yo menghela napas dan berkata, "Aku sedang merenungkan diriku sendiri." "Merenungkan diri?" "Aku merenungkan diriku 3 kali sehari. Aku melatih 9 muridmu, dan kalian telah melakukan kejahatan di mana-mana, menyebabkan murka surga dan kebencian manusia. Mungkin, dulu, aku memang salah." Lu Yo mengatakan ini, tetapi dalam hatinya ia mengeluh, "Ada apa denganku? Jitian Dao lah yang salah. Jika balok atas bengkot, balok bawah pun bengkot." Hal ini terlihat dari beberapa detail perilaku murid-muridnya. Mereka rela membunuh seluruh keluarga hanya dengan sedikit provokasi. Sungguh memalukan. "Guru, lalu mengapa Anda menerima 9 dari kami sebagai murid Anda, dan hanya 9? Dengan kemampuan Anda bisa membuka Paviliun Iblis Langit dan Gunung Jinting. Saat itu, Anda akan memiliki jutaan murid. Siapa yang berani menentang Anda? Sekte-sekte yang terkenal dan saleh ini tidak akan berani menantang Anda."
Jika ada yang menentang, dengan satu perintah, murid-murid Anda akan menghabisi mereka. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Betapa menakjubkannya. Lu Yo mengangkat tangannya yang tua dan ingin memukul dahi Xiao Yuan Er. Xiao Yuan Er tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa membungkukkan bahunya, memejamkan mata, dan menunggu pukulan itu. Namun, ketika tangan besar Lu Yo terjatuh di tengah jalan, dia berhenti sejenak, meletakkannya di atas kepalanya, dan mengusapnya dengan lembut. Gadis kecil, mengapa pikiranmu penuh dengan keinginan membunuh orang? Apakah kau lupa apa yang dikatakan tuanmu? Murid, aku tidak berani. Guru bilang membunuh bukanlah satu-satunya solusi. Guru tidak bermaksud menolak pembunuhan, melainkan melihat apakah itu perlu. Misalnya, warga sipil tak bersenjata yang telah bekerja keras panjang hidup mereka, hidup damai dan tenang, dan hanya ingin hidup damai dan stabil. Apa kau punya alasan untuk membunuh mereka? Yuan Er kecil menggelengkan kepalanya. Misalnya, jika saudara keempat menyelamatkan ratusan orang dari keluarga Qi, dan jika para bandit itu sama seperti Anda, dan membunuh mereka secara langsung, apakah Anda masih punya kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang Anda? Xiao Yuan Er menggelengkan kepalanya lagi. Para bandit itu memang pantas mati, tapi mereka hanya mengincar uang, bukan pembunuhan. Jadi, apa yang kita incar? Yuan Er kecil menjawab dengan hati-hati, apakah itu kultivasi? Menerobos alam kesengsaraan jiwa untuk memasuki alam tertinggi, menyadari kebenaran, dan mencapai keabadian. Bagus sekali, kalau begitu berlatihlah dengan giat. Guru, sepertinya aku sedikit mengerti. Saya mengerti. Yuan Er kecil mengangguk, tidak begitu mengerti, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata, Guru, apakah Anda akan terus menerima murid? Pandangan Lu Yo tertuju pada kertas itu. Jadi begitu. Xiao Yuan Er, kamu baru saja bertanya mengapa aku menerimamu sebagai murid. Bagaimana menurutmu? Itu karena kita punya bakat luar biasa. Kita semua jenius dalam kultivasi, kata Xiao Yuan Er penuh percaya diri. Lu Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatikan baik-baik kertas ini. Apa arti nama kalian? Xiao Yuan Er memandanginya cukup lama, tetapi tidak dapat mengetahui apa itu, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lu Yo tertawa. Dalam hatinya, dia menertawakan ketidaktahuan Ji Tian Dao. Bulan yang cerah terbit di atas laut, dan kita berbagi momen ini di seluruh dunia. Yuan Er kecil masih bingung, tetapi ketika dia mendengar baris puisi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berkata, puisi ini benar-benar bagus. Tepat setelah tepuk tangan, Xiao Yuan Er sepertinya mengerti sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke 9 nama di kertas putih itu. Bukankah puisi ini disebutkan atas nama ke-9 muridnya? Apakah ini alasan guru menerimaku sebagai muridnya? Sepertinya ada satu kata yang kurang. Xiao Yuan Er menggaruk kepalanya, sedikit tidak percaya. Lu Yo tidak percaya Ji Tian Dao akan begitu sombong. Memang, huruf, waktu, yang hilang memang hilang. Jika Ji Tian Dao mengikuti puisi ini untuk mencari murid, maka kriteria untuk menerima murid bukanlah bakat, melainkan nama. Namun, dalam ingatan yang diperoleh Lu Yo, dunia ini tampak berbeda dengan dunia kehidupan sebelumnya. Jadi, dari mana puisi ini berasal? Mungkinkah Ji Tian Dao juga seorang penjelajah waktu?